Heho Pop Gengs! Beberapa pulau ini memiliki jarak ribuan kilometer antar satu sama lain. Tapi tidak banyak yang tahu jika pulau-pulau ini terhubung satu sama lain oleh sesuatu yang lebih besar, yaitu negara Prancis. Yup, siapa sangka ternyata hingga hari ini masih ada negara di dunia yang memiliki wilayah jajahan. Mau tahu negara apa sajakah itu? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita Indonesia mestinya bersyukur karena sudah merdeka sejak tahun 1945 dari penjajahan bangsa Eropa selama ratusan tahun. Sebagai pengingat pelajaran sejarah di sekolah aja nih Pop Gengs, penjajahan atau kolonialisme itu sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak tahun 1492, yang ditandai pelayaran pertama Christopher Columbus dan dikenal sebagai tonggak kolonialisme Eropa. Ini berawal dari keinginan bangsa Eropa untuk menguasai dunia dengan mendominasi bangsa lainnya, seperti di negara-negara Asia dan Afrika. Mereka ingin memanfaatkan negara koloninya untuk meraup keuntungan bagi negaranya, mulai dari ngambil kekayaan budaya hingga sumber dayanya. Ada banyak daratan yang mereka datangi untuk mencari jalur perdagangan dan mengklaim bahwa mereka yang menemukan daratan itu. Meski kolonial membangun berbagai infrastruktur dan berbagai fasilitas, namun sebenarnya kolonialisme itu selalu membawa penderitaan, terkhusus bagi masyarakat yang dijajahnya, seperti peperangan, hilangnya suku-suku asli, hingga perbudakan. Namun sejak abad 20, banyak negara yang memutuskan merdeka dari kekuasaan kolonial. Tapi ternyata Pop Gengs, masih ada 16 negara yang hingga kini pemerintahannya masih diatur oleh wilayah kolonialnya dulu, atau disebut Non-Self-Governing Territories oleh PBB, yang artinya ya wilayah-wilayah ini tidak memiliki pemerintahan sendiri. Kita mulai dari wilayah yang dikuasai Prancis dulu nih. Hingga saat ini Prancis mengatur pemerintahan di dua wilayah yang letaknya di Oseania, yaitu Polinesia Prancis dan Kaledonia Baru. Padahal kalau dari jarak terbilang jauh. Polinesia Prancis sendiri terdiri dari beberapa gugus di Kepulauan Polinesia, di antaranya Pulau Tahiti yang termasuk dalam Kepulauan Society. Dan ibu kota Polinesia Prancis ini berada di Tahiti yang berada di bagian selatan Samudra Pasifik. Kalau lihat foto-fotonya sih wilayahnya cantik-cantik loh. Dan ternyata nih, ada beberapa pulau di Polinesia Prancis yang pernah menjadi tempat uji coba senjata nuklir Prancis yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1996. Namun, Presiden Prancis Emmanuel Macron baru datang tahun lalu untuk mengakui bahwa Prancis sebenarnya ini berhutang banyak pada orang-orang Polinesia dan berjanji akan menyembuhkan luka mereka. Tapi beberapa pengamat politik sih lihatnya hal itu dilakukan karena Prancis mulai merasa terancam nih. Soalnya ternyata secara terang-terangan Tiongkok memiliki ambisi untuk menguasai kawasan Pasifik. Sedangkan Kaledonia Baru yang kaya akan nikel ini terletak di bagian timur benua Australia, juga memiliki wilayah yang gak kalah cantiknya. Kaledonia Baru merupakan kepulauan seluas 18,575 km persegi di Samudra Pasifik yang ditemukan oleh penjajah James Cook pada 4 September 1774 ketika melakukan perjalanan keduanya di kawasan Pasifik. Ia menamakan wilayah ini Kaledonia Baru karena teringat akan tanah kelahirannya, Skotlandia. Di wilayah yang berjarak 20.000 km dari Prancis ini masih kerap terjadi peperangan antara pendukung kemerdekaan dan mereka yang ingin tetap menjadi bagian dari Prancis. Dan hasil referendum yang digelar akhir tahun 2021 lalu adalah warga pulau yang dihuni banyak suku Jawa ini justru menolak untuk merdeka dari Prancis. Selanjutnya, ada 3 negara yang wilayahnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Ada Samoa Amerika dan Guam di Oseania, serta US Virgin Island atau Kepulauan Virgin di wilayah Amerika Utara. Samoa Amerika adalah kepulauan di tengah Samudra Pasifik Selatan yang terdiri dari 5 pulau vulkanik, yaitu Tutuila, Tau, Olosega, Aunuu, dan Nu'utele. Penduduk asli Samoa merupakan imigran dari suku Lapita dan ada banyak dari mereka yang sebenarnya tidak ingin menjadi warga Amerika Serikat.
Lalu ada Guam yang di tahun 2017 sempat menjadi sorotan dunia karena terjebak di tengah pusaran di mana ada konflik antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Korea Utara menyatakan akan meluncurkan rudal ke pulau yang di bagian barat Samudra Pasifik ini jika Amerika Serikat tak berhenti mengancam negaranya. Duh, kasihan banget ya orang-orang di Guam. Tapi sebenarnya wilayah ini memang didominasi oleh pangkalan militer Amerika Serikat. Ada sekitar 6.000 prajurit Amerika Serikat berpangkalan di sini. Dan tahu nggak, 2000 tahun sebelum Masehi, pulau ini sempat dihuni oleh orang Indonesia dan Filipina. Gak heran jika suku Chamorro yang saat ini menjadi penghuni pulau ini memiliki kemiripan secara linguistik dan budaya dengan Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Pulau ini sempat dijajah oleh Spanyol sebelum berpindah tangan dikuasai oleh Amerika Serikat. Sedangkan Kepulauan Virgin sebelumnya ternyata dikuasai oleh Denmark. Kepulauan Virgin Amerika Serikat yang terletak di kawasan Karibia ini terdiri dari 4 pulau utama yaitu Saint Thomas, Saint John, Saint Croix, dan Water Island, dan pulau-pulau kecil lainnya. Jadi sebelumnya Kepulauan Virgin ini dikenal dengan nama Hindia Barat Denmark dari Kerajaan Denmark pada tahun 1754 hingga 1917. Namun kemudian mereka menjual kepulauan ini kepada Amerika Serikat. Ya, kira-kira sekitar 368 triliun rupiah jika disetarakan dengan besaran dolar saat ini. Itu pun setelah melalui proses negosiasi 50 tahun lamanya. Wah, lama juga ya. Dan ternyata Inggris memiliki wilayah kekuasaan yang jauh lebih banyak. Totalnya itu 12 wilayah. Baik, kita mulai dari wilayah di benua Afrika dulu nih Pop Gengs. Ada Pulau Saint Helena, Pulau Ascension, dan Pulau Tristan da Cunha. Ketiga wilayah ini terletak di Samudra Atlantik Selatan. Pulau Helena adalah pulau terjauh dan terpencil di dunia dan tidak berpenghuni ketika ditemukan oleh Portugis pertama kali di tahun 1502. Mereka kemudian mengimpor ternak, pohon buah-buahan dan sayuran, dan membangun kapel dan 1 atau 2 rumah. Hingga Inggris kemudian datang dan mengambil alih pulau ini. Kini populasi di Saint Helena sebagian besar campuran dari Eropa terutama Inggris, Asia Selatan dan Timur, serta keturunan Afrika. Dan tahu nggak, di Saint Helena inilah tokoh besar Prancis, Napoleon Bonaparte, menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan dan kemudian wafat pada tahun 1821 setelah dibuang oleh Inggris pada tahun 1815. Terus wilayah kekuasaan Inggris di Eropa ada Gibraltar, sebuah wilayah seberang Laut Britania yang terletak di sebelah selatan Spanyol. Wilayah itu bisa dibilang sangat kecil karena hanya memiliki luas sebesar 6,8 km persegi dan dikenal sebagai pintu gerbang menuju Laut Mediterania. Ya, meskipun kecil, keberadaan Gibraltar ini dianggap sangat penting sebagai basis armada kapal perang Inggris Raya di Laut Mediterania pada masa Perang Dunia Kedua. Di sini juga terdapat banyak bangunan bersejarah yang menjadi pilihan destinasi wisata banyak orang dari seluruh dunia. Bahkan kamu bisa lihat pemandangan 2 benua sekaligus, yaitu Eropa dan Afrika. Kemudian di Amerika Selatan, wilayah yang menjadi kekuasaan Inggris ada Pulau Falkland, dan di Amerika Utara ada Anguilla, Bermuda, British Virgin Island, Pulau Cayman, Montserrat, Turks, dan Pulau Caicos. Dan di Oseania ada Kepulauan Pitcairn, yakni kumpulan dari 4 pulau-pulau vulkanis di selatan Samudra Pasifik. Nah, yang menarik dari kepulauan ini selama pandemi, di sini ternyata bebas dari virus COVID-19. Soalnya dari 4 pulau besar di sini, yang berpenghuni cuma di Pulau Pitcairn, itu pun hanya 47 orang penduduk. Jadi program vaksinnya pun terbilang sukses. Tapi seru juga ya, di saat nyaris semua orang di seluruh dunia panik akibat COVID-19, orang-orang di sini bisa santuy sambil menikmati pemandangan yang begitu indah.